aku dan anak-anak juga, dan alhamdulillah sudah diterima juga. Untuk arah kemananya ya mohon doanya aja, karena memang kita masih masa penjajakan, ya mudah-mudahan. Ya, Kainara mungkin ini kalau Ya. kita lihat postingan Kainara yang update soal attacker itu mungkin tujuannya apa sih Kainara? Tujuannya lebih ke untuk mengklarifikasi supaya tidak terjadi fitnah yang lebih jauh lagi, daripada nanti jadi banyak komentar warganet yang nyuruh aku ngerujak sama kalau misalkan nanti aku jadi gitu ya ketemu jodohnya gitu, amin amin, ya supaya nggak nanti dibilang katanya bawa lari istri orang atau apa namanya, maaf janda bodong karena nggak ada sertifikat. Takut banget ih. Tadi udah sempat dibilang itu sama netizen atau gimana Kak? Atau Iya karena udah ada ke arah sana, udah banyak banget yang komen kayak gitu, udah meresahkan ya. Karena aku juga ngejaga perasaan pasangan aku nanti gitu loh. Jadi ya sebaiknya aku upload aja, kecuali nanti udah ada status yang sah gitu menjadi istri orang, baru aku take down. Karena kan ya udah jadi istri orang ya buat apa gitu. artinya benar-benar sudah sendiri sah Iya, iya. untuk menunjukkan. Betul. Nah, artinya memang Kakak emang lagi sedang dekat sama seseorang atau gimana sih Kak sebenarnya? Atau memang udah katanya sih kabarnya udah pacaran sih atau gimana mungkin Kak? Sedikit dong boleh. Kalau deket iya, karena kan memang keluarga juga udah saling bukan udah saling kenal, maksudnya kayak keluarga pihak sana udah kenal sama aku dan anak-anak juga, dan alhamdulillah sudah diterima juga. Untuk arah kemananya ya mohon doanya aja, karena memang kita masih masa penjajakan, ya mudah-mudahan ada jodohnya bisa langgeng, maksudnya bisa ke arah yang lebih serius dan langgeng. Mohon doa restunya aja gitu. Kalau untuk di spill aku belum berani karena apa ya memang dilarang sih dalam agama, kecuali memang nanti udah udah akad, udah tinggal resepsi mau diumumkan ya boleh aja. Tapi kalau untuk saat ini masih masa penjajakan, sebaiknya aku sih keep it private dulu. Artinya mau kayak Iris Bella kemarin kayak diam-diam langsung menikah atau gimana sih Kak sebenarnya? Ya memang anjuran dalam Islam memang seperti itu gitu, karena menghindari dari fitnah, menghindari pandangan hasad dan ain orang gitu. Tapi udah dapat restu dari Starla dari anak-anak atau gimana sih Kak? Kan udah ada juga tuh di kontennya Bunda Maya kan. Jadi ya alhamdulillah. Kemarin juga sempat diundang juga kan di FYP, terus Raffi juga udah lihat sendiri, Starla udah ngasih sign bahwa dia udah setuju. Ya mudah-mudahan aja lah, mohon doanya aja. Artinya udah deket juga sama anak-anak? Iya, alhamdulillah. Udah ketemu langsung udah ajak jalan atau gimana mungkin Kak? Oh, ngajak jalan sih belum, cuman ketemu iya. Tapi kalau untuk sama keluarganya udah pernah jalan bareng sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga nyaman sih. Yang penting anak-anak tuh nyaman. Ada komentar dari anak gak mengenai calon Kakak? Belum sih, belum ada komentar apa gimana. Aku juga nggak mau terlalu expose banget. Starla harus berpendapat seperti apa gitu. Tapi Kak, kira-kira apakah ini dari public figure juga atau mungkin kayak udah trauma dengan public figure Kak atau seperti apa Kak ke depannya calonnya ini? Ya mudah-mudahan ya trauma pasti ada lah ya, nggak aku nggak menafikan, cuman apa ya, ya ketakutan itu kan harus dihadapi supaya ya nggak ada lagi yang harus dikhawatirkan gitu. Jadi ya dan aku yakin sih, maksudnya di luar sana pasti adalah laki-laki yang bertanggung jawab gitu. Dan ya harapannya mudah-mudahan orang ini adalah orang yang pemberani, yang bisa berani untuk menjadi sosok yang lebih baik untuk aku dan anak-anak, dan untuk dirinya sendiri pastinya, dan bertanggung jawab gitu. Dari public figure gak sih? Atau mungkin pengusaha atau apa mungkin di spill dikit kali? Ya bisa dibilang ya public figure juga kali ya gitu. Semua orang tahu berarti maksudnya kenal Tahu, calon?
tahu. Kenapa Ira pengennya merahasiakan kak? Maksudnya nggak mau gembar-gembor sosok pacar gitu? Karena memang ya tadi seperti yang aku bilang, karena memang kalau sebelum sah menikah ya ada baiknya disembunyikan dulu, karena kan kita nggak pernah tahu orang orang kan nggak semuanya hatinya kan ikutan genuine bahagia sebagaimana kita ya gitu. Ketika melihat kebahagiaan orang lain kan kadang ada yang iri, ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang lain gitu. Jadi menghindari aja sih dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Sosoknya seperti apa sih kak mungkin di mata kakak sendiri? Apa ya, dia orang yang nggak terlalu banyak aktivitas sosmednya, jadi dan nggak terlalu suka selfie juga, itu salah satu penilaian. Kemudian juga followingnya juga nggak terlalu kayak asrama putri, yang like foto cewek ya wajar karena dia juga cowok, dia punya mata. Gimana pun aku juga begitu. Jadi ya selama nggak nge-like, nggak apa ya, nge-spam like akun cewek mana gitu, nggak juga nge-like foto-foto, maaf, yang vulgar gitu, ya masih dalam kategori ya toleran lah, masih bisa ditolerir lah gitu. Jadi apa ya, ya harapannya mudah-mudahan dia mau untuk terus belajar menjadi sosok yang lebih baik lah. Artinya yang dulu apakah memang sering nge-like perempuan gitu di sosial media atau gimana kayak gimana? Ya kan kalian bisa lihat sendiri, kan aku nggak tahu, udah nggak temenan di akun dia, aku di blok. Tapi Nara sendiri mungkin dari pihak sananya, dari pihak calon kakak, penilaiannya kayak gimana sih ke kakak? Mungkin pernah ada omongan nggak soal itu, mungkin komunikasi dengan pacar gitu? Omongan apa? Menilai kakak tuh seperti apa gitu dari pihak pacar gitu? Seperti apa ya? Aku juga bingung kenapa dia suka. Soalnya kan aku ceplos-ceplos. Terus maksudnya apa ya? Kayak ya cewek cantik mah banyak gitu. Terus juga anak gadis juga masih banyak gitu. Ya, nggak tahu lah. Penilaian orang kan beda-beda ya. Aku nggak tahu sih, cuman ya aku nggak merasa insecure juga karena apa ya? Even Siti Khadijah aja, istrinya Rasulullah SAW, juga seorang janda kan waktu dinikahi, bahkan janda dari 2 kali pernikahan sebelumnya, dan punya anak juga, 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya gitu. Jadi ya apa yang harus kita overthinking, apa yang harus kita ngerasa insecure. Toh kita juga janda terhormat, bukan karena kita yang melakor, bukan juga setelah jadi janda kita morotin duit laki orang. Viral juga bukan karena melakor. Terus juga apa ya, kita kan juga nggak ngemis online, kita punya usaha sendiri selain karir di entertain juga gitu, dan banyak aktivitas sosial lainnya. Kita juga punya skill, bukan cuman modal drama doang. Drama juga bukan kita yang buat. Tapi kita yang harus nyapuin. Tapi kita juga yang dibilang bikin drama ya. Gitu dah, pokoknya kita juga berjuang sendiri gitu kan, punya anak 3 ya, dan gak semua perempuan bisa menghadapi situasi yang sama gitu. Makanya mereka banyak yang memilih akhirnya untuk mengalah dan menyerah dan pasrah, karena ya nggak semudah itu kok untuk bisa hidup single dan menghidupi 3 orang anak gitu. Ya meskipun alhamdulillah dedinya masih mau bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anak-anak rutin tiap bulan gitu ya, dan juga apa ya, anak-anak juga alhamdulillah nggak kekurangan, punya pendidikan yang cukup bagus, nutrisi makanan yang bagus, terawat gitu, dan apa ya, ya alhamdulillah teredukasi dengan baik gitu, tercukupi rasa kasih sayang dengan baik, nutrisinya segala macam. Ya apa yang harus aku ngerasa insecure gitu,
toh walaupun kita udah pisah, mantan ya tetap masih bertanggung jawab, take in charge ke anak-anak, pengasuhan secara co-parenting, dan juga apa ya, kita juga masih berhubungan baik untuk masalah anak-anak. Untuk calon sendiri berarti menerima kakak ada buntut ya atau gimana? Kenapa? Untuk calon sendiri berarti menerima kakak tuh udah ada buntut atau gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari pihak sana sendiri atau mungkin udah single parent juga atau gimana kan? Masih single. Sebenarnya berapa lama kira-kira? Kalau kenal sih udah hampir setahun. Tapi kalau ini apa namanya, dekatnya, kenal lebih dekat, belum ada setengah tahun sih. Dikenalin kah atau mungkin Enggak, kenalnya ya di lokasi kan banyak ya. lokasi mana nih? Lokasi banyak kan. Lokasi tambang, lokasi ini, lokasi kampanye, banyak lokasi. Hah? Lagi bahas apa? Atau mungkin orang politik jangan-jangan enggak? Bukan. Enggak. Mungkin udah ada target belum omongannya ke arah situ? Apa ya? Ya mohon doanya aja lah. Wallahu alam, kalau soal itu aku nggak berani mendahului takdir Allah gitu. Atau lagi masing-masing keluarga udah ketemu kan? Kalau masing-masing keluarga sih belum ada pertemuan langsung gitu, belum. Tapi dari pihak keluarga aku udah tahu orangnya yang mana, keluarganya yang mana aja tahu. Tinggal dipertemukan aja, mudah-mudahan. Makanya mohon doa restunya aja. Harapannya mungkin buat kisah asmaranya kakak sendiri gimana? Harapannya pengennya ya Allah ridho aja sih, Allah ridho dan Allah berikan kemudahan supaya apa ya, bisa ada hubungan yang lebih real relationship, ada hubungan yang lebih diridoin sama Allah. Karena dari ridhoan Allah itu kan baru bisa datang keberkahan gitu. Itu aja sih. Jadi mohon doa restunya aja ya. Terima kasih banyak Kak Inara. Terima kasih banyak. Semoga ya nanti bisa nanti udah janjian ini ya buat. Terima kasih Kak. Thank you Kak. Waktu untuk berhasil kepada Bapak Andra Soni, calon Gubernur Banten. Habis senam ya. Alhamdulillah hari ini kami dengan beberapa pasangan dengan Bapak Demiati dengan nomor urut 2 mohon doa dan dukungannya agar kami bisa menjalankan tujuan bersama,
yaitu mensejahterakan warga Banten. Belum lama baru saja ada pelantikan presiden, berbatasan langsung dengan Jakarta. Tapi sampai dengan hari ini kita belum menikmati yang seharusnya kita dapat. Setiap tahun ibu-ibu masih menangis, anak-anaknya belum mendongeng. Padahal ini nyata. Ya, kadang-kadang yang masuk itu ada karena nyogok. Oleh karena itu, izinkan saya berjuang, memperjuangkan nilai-nilai keadilan agar pembangunannya bisa merata dengan syarat tidak ada korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara korupsi, seakan-akan saya menyerang orang lain. Tidak. Korupsi itu adalah sesuatu yang memang tidak pandanya dibayarkan oleh pemerintah, alias sekolah gratis. Banyak orang bertanya, apa mungkin sekolah gratis di Banten? Selama tidak ada korupsi, itu semua mungkin. Betul? Selama tidak ada korupsi, itu mungkin. Kedua, perintah Pak Prabowo adalah bikin warga Banten sehat. Sekarang rumah sakit sudah banyak di Tangsel. Saya yang udah pengalaman, saya beli bangku sampai 10 juta, Pak. Keren tuh, mantap tuh. Iya tuh. Ya, jadi Ibu, saya dengar dari tadi bagaimana Ibu semangatnya menyampaikan pesan-pesan bahwa Ibu adalah orang yang mengalami masuk sekolah mesti bayar 10 juta. Dan Ibu bukan satu-satunya orang, bukan satu-satunya orang tua yang mengalami. Jadi Bapak dan Ibu, tadi pesannya yang kedua adalah buat warga Banten sehat. Hari ini di Tangsel rumah sakit sudah banyak, tapi saat kita masuk pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Dan ketiga perintahnya adalah seluas-luasnya, jangan lagi ada praktek pungli saat mau kerja. 3 hal tersebut punya tujuan untuk Banten maju dan bekerja untuk masyarakat, bukan buat sekelompok orang. Betul? Nah, karena itu ini kita didampingi sama Inara, sama Paula, tinggi banget ya kan. Ini kalau saya contohkan, kan di Banten masih banyak stunting. Nah, stunting itu model kayak saya gini, tingginya kurang. Kalau ini yang berhasil stunting. Jadi kalau nanti kita berhasil menghindari stunting, anak-anak kita kayak Paula semua nanti. Amin. Ya, kayak Paula semua. Betul. Jadi Bapak dan Ibu, Banten ini kan kita masih banyak rakyat miskin, betul? Masih banyak pengangguran, betul? Yuk kita urut-urut. Bagaimana kita nggak nganggur kalau seandainya sekolah cuma sampai kelas 6 SD? Benar? Ini adalah perjuangan nilai. Siapapun pemimpinnya di Banten, kita ajak. Kak Paula, hari ini nggak ikut ke sidang ya, Paula? Gimana ya kabar? Berdua, Kak. Kak. Yuk, tutup. Kak, foto dulu, Kak. Bentar, Kak. Udah, Kak Paula hari ini. Bentar Pak, izin saya ambil mau minta diucapin, minta tolong boleh